Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Saya, Paramesti Nirwasita dari kelas 11 MIPA 5, nomor absen 25, akan menyampaikan ceramah mengenai sistem pembelajaran jarak jauh. Di era tahun 2020, kita telah mengenal virus corona yang telah ditetapkan sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 oleh WHO. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menyerang sistem pernafasan. Infeksi virus corona atau disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia. Merebaknya pandemi wabah COVID-19 di Indonesia telah berdampak buruk terhadap berbagai sektor publik, khususnya pada sektor pendidikan. Akibatnya, banyak sekolah dan perguruan tinggi ditutup, yang tujuannya tak lain adalah menghambat penyebaran virus tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh, di mana siswa dan siswi memanfaatkan gawai dan jaringan internet untuk mendapatkan materi pembelajaran dari guru di sekolah. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh tersebut, sudah pasti memiliki dampak positif dan dampak negatif. Beberapa dampak positif yang ditimbulkan antara lain, materi dapat lebih mudah diakses oleh pelajar dimanapun dan kapanpun melalui internet. Proses pembelajaran dapat dilakukan sambil melakukan kegiatan santai seperti mendengarkan musik, memakan cemilan, dan sebagainya. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan adalah pelajar seringkali kesulitan dalam memahami materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Selain itu, koneksi internet juga tidak selalu mendukung proses pembelajaran, terutama di daerah yang memang susah sinyal. Dalam situasi seperti ini, kita sebagai pelajar tetap harus semangat belajar, hindari rasa malas yang ada pada diri kita dengan selalu melakukan kegiatan-kegiatan positif. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak dengan orang lain, serta rajin mencuci tangan agar terhindar dari penularan COVID-19. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis struktur teks ceramah. Yang pertama, pendahuluan. Terdapat pada paragraf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Saya Paramesti Nirwasita dari kelas 11 MIPA 5, nomor absen 25, akan menyampaikan ceramah mengenai sistem pembelajaran jarak jauh. Di era tahun 2020, kita telah mengenal virus corona yang telah ditetapkan sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 oleh WHO. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menyerang sistem pernafasan. Infeksi virus corona disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia. Kemudian, isi atau rangkaian argumen terdapat pada paragraf merebaknya pandemi wabah COVID-19 di Indonesia telah berdampak buruk terhadap berbagai sektor publik, khususnya pada sektor pendidikan. Akibatnya, banyak sekolah dan perguruan tinggi ditutup, yang tujuannya tak lain adalah menghambat penyebaran virus tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh, di mana siswa atau siswi dan mahasiswa memanfaatkan gawai dan jaringan internet untuk mendapatkan materi pembelajaran dari guru di sekolah. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh tersebut, sudah pasti memiliki dampak positif dan negatif. Beberapa dampak positif yang ditimbulkan antara lain, materi dapat lebih mudah diakses oleh pelajar dimanapun dan kapanpun melalui internet.
Proses pembelajaran dapat dilakukan sambil melakukan kegiatan santai seperti mendengarkan musik, memakan cemilan, dan sebagainya. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan adalah pelajar seringkali kesulitan dalam memahami materi yang diberikan oleh bapak ibu guru. Selain itu, koneksi internet juga tidak selalu mendukung proses pembelajaran, terutama di daerah yang memang susah sinyal. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Terdapat pada paragraf, dalam situasi seperti ini, kita sebagai pelajar tetap harus semangat belajar, hindari rasa malas yang ada pada diri kita dengan selalu melakukan kegiatan-kegiatan positif. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak dengan orang lain, serta rajin mencuci tangan agar terhindar dari penularan COVID-19. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, analisis ciri kebahasaan. Yang pertama, kata ganti orang pertama. Terdapat pada kalimat saya, Paramesti Nirwasita dari kelas 11 MIPA 5 nomor absen 25 akan menyampaikan ceramah mengenai sistem pembelajaran jarak jauh. Yang termasuk kata ganti orang pertama adalah kata saya. Kemudian kata ganti orang kedua terdapat pada kalimat selamat siang Bapak dan Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman semua yang saya banggakan. Bapak dan Ibu guru dan teman-teman termasuk kata ganti orang kedua. Selanjutnya kata sambung sebab akibat. Terdapat pada kalimat merebaknya pandemi wabah COVID-19 di Indonesia telah berdampak buruk terhadap berbagai sektor publik khususnya pada sektor pendidikan. Akibatnya banyak sekolah dan perguruan tinggi ditutup yang tujuannya tak lain adalah menghambat penyebaran virus tersebut. Yang termasuk kata sambung sebab akibat pada kalimat ini adalah kata akibatnya. Kemudian kata sambung temporal terdapat pada kalimat beberapa dampak positif yang ditimbulkan antara lain materi dapat lebih mudah diakses oleh para pelajar dimanapun dan kapanpun melalui internet. Proses pembelajaran dapat dilakukan sambil melakukan kegiatan santai seperti mendengarkan musik, memakan cemilan, dan sebagainya. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan adalah pelajar seringkali kesulitan dalam memahami materi yang diberikan oleh bapak ibu guru. Kata sedangkan merupakan kata sambung temporal. Kemudian ada kata-kata teknis. Yang termasuk kata-kata teknis adalah COVID-19, protokol pandemi, dan koneksi. Selanjutnya kata kerja mental terdapat pada kalimat dalam situasi seperti ini, diharapkan kita sebagai pelajar tetap harus semangat belajar, hindari rasa malas yang ada pada diri kita dengan selalu melakukan kegiatan-kegiatan positif. Yang termasuk kata kerja mental adalah kata diharapkan. Kemudian yang terakhir adalah kata-kata persuasif, yaitu terdapat pada kalimat dalam situasi seperti ini, diharapkan kita sebagai pelajar tetap harus semangat belajar. Yang termasuk kata-kata persuasif adalah kata diharapkan dan harus. Selanjutnya, amanat dari ceramah tersebut adalah tetaplah semangat belajar dan beraktivitas meskipun di tengah pandemi COVID-19. Lakukanlah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, selalu mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.